Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang terakhir dengan judul Upah Kesetiaan. Dan pada hari Minggu judulnya Upah untuk Kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kasih, upah dari Tuhan kepada anak-anaknya yang setia itu unik. Dan sama seperti perkara-perkara rohani lainnya, hamba Tuhan Nyonya White mengatakan bahwa bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Kalau kita membaca di dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang kasih, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa mencari Tuhan kalau Tuhan tidak datang lebih dahulu untuk mencari kita. Karena alamiah dosa itu adalah lari dari Tuhan. Jadi Tuhan yang harus datang kepada kita. Nah, di dalam khotbah di atas bukit, Yesus dia menyimpulkan tentang ucapan berkat atau bahagia di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Memang kita di dalam dunia, kita bukan hanya dikaruniakan untuk menerima berkat, tetapi kita dikaruniakan juga untuk menderita. Dan di dalam penderitaan itu akan didapati apakah kita setia atau tidak. Nah, oleh sebab itu, dengan memandang kepada Yesus, Ibrani pasal 11 itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Ada karena iman mereka hidup, ada karena iman mereka mati, ada karena iman mereka dibawa kepada penjara atau dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai kepada kematian. Tetapi mereka tidak memperhatikan akan kesusahan jasmani yang mereka alami, karena mereka memandang upah. Dan Ibrani pasal 12 yaitu mereka terus menerus memandang kepada Kristus, sehingga mereka diberikan upah. Apa artinya kita memandang kepada Yesus? Kita memandang kepada Yesus, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, kemudian kita meminta kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, harga daripada kita setia kepada Tuhan, walaupun kita menderita di dalam dunia ini, tetapi kita akan berbahagia pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Jikalaupun kita Tuhan izinkan beristirahat, maka berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Roma 11 ayat 6 dikatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, ini orang sering menyalatafsirkan tentang bagaimana peran kesetiaan atau perbuatan itu sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan. Pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat, Dia memberikan kuasa kepada kita. Oleh sebab itu di Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kerelaan maupun kemampuan menurut kehendaknya. Pada saat kita bekerja, itu bukan karena kita ingin upah, karena upah itu adalah otomatis Tuhan sediakan atau Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihinya,
yang dengan memandang bahwa Yesus telah mengasihinya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, upah untuk kesetiaan kita dalam dunia ini, walaupun kita menderita, tetapi hidup kekal akan menjadi bagian kita pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita mempelajari terus firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat. Amin.